Malam itu, udara di hutan sekitar Goa Jepang terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang menolak kehadiran manusia di sana. Pak Jaya, seorang pemandu lokal yang sudah puluhan tahun tinggal di daerah itu, memberi peringatan keras sebelum rombongan kecil memasuki mulut goa. Ingat, jangan sekali-kali memanggil nama orang yang hilang di dalam. Kalau ada suara yang menjawab, percayalah, itu bukan manusia, katanya dengan tatapan serius. Dimas yang berdiri paling depan hanya tersenyum tipis, meski dalam hatinya bulu kuduknya meremang mendengar ucapan itu. Ia sengaja datang jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk satu tujuan, mencari petunjuk tentang kakeknya yang pernah hilang misterius di kawasan hutan Bandung puluhan tahun lalu. Goa Jepang tampak menyeramkan sejak pandangan pertama. Lubangnya menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang berani mendekat. Dari dalamnya keluar hawa dingin, lembab, bercampur bau logam karatan yang menusuk. Dinding luarnya ditumbuhi lumut tebal, dan tetesan air jatuh berulang kali, menimbulkan bunyi bergema yang aneh. Bahkan siang hari pun, cahaya matahari nyaris tak sanggup menembus ke dalam. Rina, sahabat Dimas yang menemaninya, menggigil meski ia sudah mengenakan jaket tebal. Aku nggak yakin ini ide bagus, bisiknya pelan. Namun rasa penasaran Dimas terlalu besar. Ia ingin tahu apakah benar rumor yang beredar, bahwa roh-roh tentara tak kasat mata masih berbaris di lorong goa itu, menunggu perintah perang yang tak pernah datang. Sejak langkah pertama masuk, tanda-tanda aneh sudah menyambut mereka. Tepat di mulut goa, terletak sesajen sederhana, bunga melati kering, sebatang rokok kretek yang separuh terbakar, dan selembar kain putih kecil. Dimas sempat menunduk memperhatikan, tapi tak berani menyentuh. Baru beberapa langkah masuk, suara samar terdengar, seperti derap sepatu berat yang melangkah berbaris. Padahal lorong di depan mereka kosong. Rina spontan menoleh ke arah belakang, mengira ada rombongan wisatawan lain, tapi hanya ada kegelapan pekat. Dimas mencoba menenangkan diri dengan menyalakan kamera. Namun anehnya, meski baterai baru diganti, kamera itu tiba-tiba mati tanpa sebab. Ia mendengus kesal, lalu mengeluarkan senter cadangan. Saat cahaya menyorot ke dinding batu, ia hampir yakin melihat bayangan seseorang berhelm baja berjalan cepat. Tapi dalam sekejap, bayangan itu lenyap. Rina meremas lengannya erat-erat. "Kamu lihat itu, kan?" Dimas mengangguk pelan, meski tak ingin mengaku terlalu jelas. Pak Jaya berjalan di depan dengan langkah mantap. Sesekali ia berbisik tanpa menoleh. "Kalau nanti dengar suara aba-aba barisan, jangan ikuti. Diam saja. Jangan jawab." Ucapannya terdengar seperti peringatan terakhir sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Semakin dalam mereka melangkah, suara-suara itu makin jelas. Ada teriakan dalam bahasa asing, seperti komando militer yang dipantulkan oleh dinding sempit. Teriakan itu bergema panjang, membuat bulu kuduk berdiri. Dimas yang sejak tadi menahan degup jantungnya tiba-tiba merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ia menoleh cepat, tapi hanya ada udara dingin kosong di belakang. Ketegangan memuncak ketika Rina tiba-tiba jatuh pingsan. Tubuhnya kaku, matanya terpejam, tapi dari mulutnya keluar suara asing, berat, seolah berasal dari tenggorokan orang lain. "Mundur, ini bukan tempatmu," suara itu berkata pelan tapi jelas, membuat Dimas panik setengah mati. Ia mengguncang tubuh Rina, tapi perempuan itu tetap kaku, bibirnya terus bergetar melafalkan kata-kata yang tak ia mengerti. Cahaya senter yang menyorot ke wajah Rina justru membuat segalanya semakin menyeramkan. Samar, di balik wajahnya, tampak bayangan lain menempel, seperti sosok prajurit berwajah keras dengan seragam lusuh yang menumpang raganya. Dimas terbelalak, sementara Pak Jaya berhenti melangkah dan menutup mata. "Mereka sudah tahu kau siapa," katanya lirih. Disitulah rahasia mulai terbuka. Menurut Pak Jaya, banyak tentara yang gugur di dalam goa itu, namun roh mereka tak pernah pergi. Ada ritual yang dahulu gagal dilakukan, membuat arwah-arwah itu terkunci, selamanya berbaris tanpa henti. Dan yang membuat Dimas semakin terkejut, salah satu dari mereka adalah kakeknya sendiri. Dimas tercekat. Sejak kecil ia hanya mendengar cerita samar bahwa kakeknya hilang tanpa jejak, tak pernah ditemukan. Kini semua potongan puzzle itu mulai tersusun. Namun kebahagiaan bercampur ketakutan ketika suara-suara langkah semakin keras, bergema, seolah puluhan pasang kaki berlari menuju mereka. Ia berusaha menyeret tubuh Rina keluar, tapi lorong-lorong goa seakan berubah. Jalan yang tadi lurus kini bercabang tak jelas, seperti labirin yang terus memutar. Senter tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat. Dan dalam kegelapan itu, Dimas merasakan sesuatu. Sebuah tangan kasar dan dingin meraih lengannya, menarik kuat-kuat ke arah yang lebih dalam. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Dalam samar cahaya redup yang entah dari mana muncul, ia melihat wajah seorang pria tua.
Wajah itu dikenalnya. Itu kakeknya. Namun matanya kosong, penuh kehampaan, dan bibirnya berbisik dengan suara serak. "Jangan tinggalkan barisan." Kata-kata itu membuat jantung Dimas seperti berhenti berdetak. Ia tak tahu harus melawan atau mengikuti. Rina tiba-tiba tersentak sadar, mendapati dirinya sudah berada di luar mulut goa bersama Pak Jaya. Nafasnya terengah, matanya mencari-cari sosok Dimas. Namun yang tersisa hanya ransel milik Dimas, tergeletak di tanah, basah oleh embun dingin. Tak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Sejak malam itu, banyak pengunjung goa Jepang yang melaporkan hal aneh. Saat mereka berdiam diri dalam kegelapan, mendengarkan gema langkah pasukan, ada suara tambahan yang terdengar di antara barisan itu. Suara seorang pemuda muda, mengikuti langkah demi langkah, berbaris lurus tanpa pernah kembali. Rina tak pernah bisa melupakan kejadian itu. Ia tahu Dimas bukan sekadar hilang. Ia percaya, Dimas kini menjadi bagian dari pasukan tak kasat mata yang menjaga goa Jepang. Namun yang paling membuatnya tak bisa tidur setiap malam adalah satu hal. Kadang-kadang, saat ia terlelap, suara itu masih terngiang. Suara Dimas, sahabatnya, berbisik dari kegelapan, "Jangan tinggalkan barisan."